Selamat berjumpa kawan-kawan Lin sekalian. Selamat datang. Ini sebuah channel yang akan bersama-sama kita mengajak semua untuk merampingkan cara berpikir dan bertindak. Hingga beban Anda dalam menjalankan hidup ini akan semakin ringan. Kita akan bersama dalam cerita selangkah demi langkah menjalankan hidup kita menjadi semakin baik dari hari ke hari. Dan setiap hari kita akan melakukan hal-hal yang sederhana yang membuat kita berubah dari mulai kita bangun pagi dan kemudian sampai kita tidur di malam hari. Kita punya kebiasaan dalam bekerja dan kita juga punya kebiasaan sendiri dalam bagaimana kita berpikir, bertindak, dan berperilaku yang akan mempengaruhi hidup kita kelak. Seberapa cepat kita akan membahas bagaimana kita akan bangun pagi dan bergantung kepada kita mencoba menyemangati diri kita untuk dapat bangun dan memulai hari kita setiap pagi. Kawan Lin, banyak cara kita untuk memulai hari kita setiap hari. Misalnya dengan memandang mata kita ke atas, ke langit-langit gitu ya. Saat kita baru bangun tidur, itu secara merupakan proses evolusi di mana kalau kita menatap mata kita ke atas ke langit-langit, itu akan membuat rasa kantuk kita dengan cepat akan hilang. Begitu juga dengan waktu tidur kita. Ya tidak boleh juga kita untuk tidur dengan waktu yang hanya sebentar. Misalnya kita tidur dimulai dari jam 12 paling paling lama gitu ya. Kemudian bangun jam 6. Lebih bagus lagi jika kita mampu untuk tidur 7 sampai 8 jam sehari. Sehingga rasa lelah gitu dapat cepat hilang. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita mencoba untuk menghindari membuat kita tidak mudah lelah sehingga kita mampu untuk tetap fresh setiap waktu dan setiap saat. Mungkin kawan Lin juga sudah pernah dengar tentang apa yang namanya Ikigai. Ikigai adalah gaya hidup falsafah yang berasal dari negeri Jepang, khususnya di daerah Okinawa, di mana Iki itu bisa diartikan sebagai hidup dan gai sebagai alasan. Secara harfiah kita bisa mengartikan sebagai alasan untuk hidup. Dan Okinawa sendiri bisa dikatakan di Jepang memiliki populasi yang terbesar dari penduduk yang berumur lebih daripada 100 tahun. Di mana cara hidup mereka membuat mereka dapat menikmati hidupnya dan kemudian mereka bisa menghargai apa yang ada di sekeliling mereka dan itu yang membuat mereka menjadi lebih tenang dan menyenangkan dan juga damai. Banyak pengertian yang lain yang bisa kita pahami sebagai ikigai. Tapi yang paling praktis mungkin kita bisa memahami bahwa ikigai dapat juga kita artikan sebagai adalah alasan kita untuk bangun pagi setiap hari. Dengan tanpa arti yang muluk-muluk dan lain-lain, jadi bagaimana kita bisa bangun pagi, kita punya alasan untuk bangun dari tempat tidur kita, dan kita mau memulai hari-hari kita dengan lebih baik. Nah, setiap bangun tidur, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Memahami kemampuan kita dalam mengoptimalkan diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat kita dan lingkungan kita. Apa yang membuat kita untuk menjalankan keseharian hidup yang sangat bergantung terhadap apa yang kita percayai. Setiap orang memiliki kepercayaan sesuai dengan pengalaman hidupnya dan apa yang sudah dilakukan dari pengalaman-pengalaman dari nenek moyangnya. Suatu saat seorang Soekarno muda pernah berpapasan dengan seorang tukang kayu bakar. Dalam perjalanan tukang kayu bakar tersebut ke pasar, kebetulan seorang Soekarno ini berada di area pinggiran kota Bandung, di mana dia mencoba bertanya kepada tukang kayu bakar ini.
Dia bertanya, apakah cita-cita dan harapan Anda di masa depan? Tukang kayu ini menjawab bahwa dia ingin memberikan kayu-kayu yang terbaik dari yang pernah ada. Nah, nilai inilah yang dibawa oleh sang tukang kayu, bahwa dia ingin memberikan kayu yang terbaik, gitu ya. Dia memahami betul keinginan orang-orang sekitar dia. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan, baik itu secara ekonomi maupun secara sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi penggerak utamanya, di mana dia bisa bangun pagi, dia menyiapkan produknya atau kayu bakarnya, kemudian setelah itu dia bergerak dan memasarkan kayu bakar di pasar. Ada juga, ini adalah nilai-nilai yang bisa dikatakan diikuti oleh individu itu sendiri. Tapi ada juga nilai-nilai yang dibentuk oleh negara, seperti contohnya Jepang yang mengkampanyekan malas adalah musuh negara. Nah, itu secara eksternal negara mencoba untuk membangun budaya tersebut. Dan hal ini oleh bangsa Jepang didengungkan gitu ya untuk membangun negeri mereka yang hancur setelah Perang Dunia Kedua. Menjadikan alasan kita untuk tetap bersemangat dalam hidup adalah keseimbangan antara harapan kita dan harapan lingkungan kita tempat kita berada. Manusia bagaimanapun juga adalah makhluk sosial, tidak akan pernah lepas dari interaksinya dengan orang-orang di sekitar. Manusia akan hidup berkelompok-kelompok saat masa pemburu dan pramu, kemudian membuat strata sosial dalam masyarakat agraris. Mulai menemukan posisinya dalam masyarakat tersebut sehingga menjadikan dirinya berarti bagi kelompoknya maupun masyarakatnya. Dengan pembagian tugas dalam masyarakat, maka setiap orang akan menempatkan dirinya sesuai dengan strata dan keahlian yang dimiliki secara turun-temurun, di mana keahlian tersebut diturunkan dari orang tua maupun ke anak. Nah, semakin modern, pembagian tugasnya semakin lama semakin rumit, sehingga membutuhkan kecakapan yang lebih spesifik atau lebih khusus. Diperlukan pula kemampuan yang lebih khusus dan harus dipenuhi sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat dan kebutuhan yang ada dengan ragam yang lebih banyak. Ya, seperti contohnya ada orang yang tipikal sebagai pembelajar dan seorang menghafal atau penghayal. Seorang yang pembelajar akan banyak bicara tentang hal-hal yang sifatnya sebab akibat dan sangat detail. Penghafal adalah orang yang mampu mengingat dengan baik dan mampu menjalankan apa yang dia ingat gitu, sesuai dengan cara yang sudah ditetapkan. Sedangkan penghayal adalah orang yang lebih banyak terlihat bermalas-malasan, tetapi dia memahami, dia memiliki cerita, dia memiliki tujuan untuk masa depannya. Nah, ini adalah kekuatan dari pembelajar, penghafal, dan penghayal. Nah, contoh dari kekuatan-kekuatan ini bisa kita lihat dari dalam diri Anda. Nah, kira-kira nih Anda, kawan Lin sekalian, itu berada di yang mana? Apa kekuatannya? Apakah Anda seorang penghafal? Apakah Anda seorang pembelajar? Atau apakah Anda seorang penghayal? Memahami dari ketiga tipe di atas, kita dapat melihat mulai melihat kecenderungan dalam perilaku, sehingga memahami diri kita sendiri bagaimana untuk bertindak dan melakukan proses pengambilan keputusan. Mulai kita bisa memahami apa yang benar-benar kita inginkan. Apa saja yang mudah dan senang kita lakukan, seperti contoh, pembelajar akan senang untuk memuaskan keingintahuannya, atau penghafal yang selalu senang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan menjalankan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Demikian juga dengan seorang penghayal yang senang untuk bercerita, gitu ya, berimajinasi, kemudian memiliki gagasan-gagasan yang cukup banyak. Memahami apa yang ringan kita lakukan
tapi memberikan dampak yang cukup besar disesuaikan dengan nilai yang berarti dalam masyarakat. Dan akan memudahkan kita untuk tetap bersemangat untuk bangun setiap pagi. Tidak lupa pula kita dapat memberikan arti untuk diri kita sendiri dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita dapat membangun kesadaran atas apa yang telah kita kerjakan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan seterusnya. Melihat ke belakang untuk dapat memahami setiap langkah kita dan tindakan kita. Langkah konkret yang dapat kita lakukan setiap hari, setiap menjelang akhir kerja atau akhir hari, dapat menghitung pencapaian dan melihat kendala-kendala yang kita hadapi secara personal, dan diskusikanlah pada rekan-rekan dan orang sekitar Anda yang tentu saja Anda percayai untuk mendapatkan masukan-masukan yang positif. Dan bagaimanapun juga sebagai makhluk sosial, maka interaksi Anda dengan orang lain juga memiliki peran yang penting dalam bertindak dan mengambil keputusan. Tidak lupa Anda dapat mencatat rencana Anda untuk esok hari. Selain dari kesiapan juga membantu kita lebih mudah untuk bangun di pagi hari. Baik kawan Lin sekalian, pola Ikigai ini menjadikan kita lebih menyadari keberadaan kita. Dan bagaimana kita mampu untuk memposisikan diri kita di tengah masyarakat kita, komunitas kita, dan kita juga mampu gitu ya, dan bisa untuk mulai memahami bagaimana kita dapat bertindak dengan lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan potensi kita masing-masing. Setiap orang akan memiliki kebahagiaannya, dan kebahagiaan itu dibentuk oleh diri kita sendiri. Dan juga kita bisa bantu dengan sumbangsi kita terhadap lingkungan kita. Lean Institute senantiasa menjadi kawan Anda dalam mengenali dan mengembangkan potensi, serta menyebarkan pola hidup yang lebih produktif, langkah demi langkah untuk hidup lebih menyenangkan dan berarti.